Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Exabytes Digital Day. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman semua di hari ini. Saya Putri, MC yang akan membantu jalannya acara kita di siang hari ini. Salam kenal dari kami di Exabytes bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Nah teman-teman ya, setelah 2 bulan akhirnya nih Exabytes Digital Day kembali hadir. Yang lalu kita tuh membahas apakah blog masih relevan di 2025. Nah hari ini topiknya nggak kalah menarik dan pastinya super informatif, yaitu mengenai menyingkap rahasia dalam meningkatkan pemasaran dengan layanan pelanggan berbasis AI bersama Astri Ekayanti, Business Development Consultant Mekari Konta. Wah seru banget nih teman-teman ya. Sebelum kita mulai ya, sebelum kita lanjut, seperti biasa, yuk kita saling sapa-sapa dulu nih di kolom chat. Aku pengen tahu nih teman-teman dari mana aja asalnya dan gimana nih kabarnya teman-teman. Di akhir Februari ya, H-2 Ramadan nih bagi yang merayakan. Teman-teman kita juga bisa saling tukar sosial media untuk memperluas koneksi dan siapa tahu bisa kolaborasi di masa depan. Aku pengen tahu nih teman-teman, ada yang dari Jakarta, ada halo, ada yang dari Jonggol juga, ada yang dari Cibubur, ada yang dari Kalibata, Bekasi, keren banget nih teman-teman. Denpasar, wow jauh, ada yang dari Jakarta Pusat ya, ada yang dari Jakarta Utara. Halo Victor, ada yang dari Jakarta, Yogyakarta juga ada Medan juga, luar biasa teman-teman. Antusiasmenya luar biasa nih ya. Ada yang dari Bogor juga, wow. Ada yang dari Malang, ada yang dari Jawa Timur, luar biasa nih teman-teman. Nah, ya sambil kita saling sapa-sapa nih ya di kolom chat, aku ada info sekilas nih buat teman-teman yang belum tahu Exabytes itu perusahaan apa sih? Nah, sebagai perkenalan, Exabytes Indonesia ialah perusahaan penyedia solusi all-in-one business cloud, digital, dan e-commerce. Dan teman-teman, webinar yang teman-teman hadiri ini, Exabytes Digital Day, ialah webinar yang rutin diadakan tiap sebulan sekali dengan topik bahasan seputar dunia digital untuk semua kebutuhan. Nah, teman-teman ya, pasti udah tahu dong ya, topik apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Benar banget, topik hari ini ialah kita akan menyingkap rahasia dalam meningkatkan pemasaran dengan layanan pelanggan berbasis AI. Wah, menarik banget ya. Kira-kira apa sih ini rahasianya ya? Kita bakal mengupas tuntas nih teman-teman, bagaimana teknologi AI ini dapat meningkatkan strategi pemasaran yang canggih dan efisien gitu. Nah kita tahu ya teman-teman, AI ini benar-benar selain mempermudah, mempercepat pekerjaan manusia ya, pasti juga memberikan cuan yang lebih nih untuk kita. Makanya kita harus bisa meningkatkan maksimalin manfaat dari AI ini gitu. Nah teman-teman ya, sebelum kita mulai acara ini, aku ada beberapa informasi yang ingin aku sampaikan. Yaitu acara ini tidak ada presensi khusus, tapi nanti di akhir acara akan kita bagikan link yang bisa teman-teman akses untuk dapat mendownload materi dan juga form untuk teman-teman mendapatkan e-sertifikat. Tapi teman-teman harus ikut dari awal sampai akhir. Dan juga nantinya kita akan bagikan untuk 3 penanya terbaik. Jadi teman-teman ya boleh banget ya untuk bertanya sebanyak-banyaknya, semenarik mungkin yang nantinya akan kita pilih dan teman-teman berhak untuk mendapatkan hadiahnya. Jadi ditunggu nih teman-teman pertanyaannya ya. Selain itu juga ya teman-teman, jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes di Instagram, pastinya Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, dan lain-lainnya. Supaya apa? Supaya teman-teman gak ketinggalan nih informasi-informasi mengenai produk, promo, terus juga konten-konten, terus juga event-event keren Exabytes lainnya. Jadi yang belum follow, gas, langsung follow sekarang.
Nah, teman-teman, aku juga punya kabar gembira ya buat teman-teman semua. Exabytes Indonesia menghadirkan promo spesial giveaway iPhone 15 yang bakal kita adain tiap bulan nih teman-teman ya. Untuk periode bulan Februari ini batas pembeliannya besok tanggal 28 Februari 2025. Jadi pastiin teman-teman jangan lewatin kesempatan ini. Tapi jangan khawatir ya jika belum beruntung di bulan ini, karena promo giveaway iPhone 15 ini hadir setiap bulan. Artinya jadi semakin sering teman-teman melakukan pembelian domain di Exabytes, semakin besar pula kalian untuk membawa pulang hadiah iPhone 15 di Exabytes. Nah teman-teman jangan lupa untuk beli ya. Pembelian domain ini .id Exabytes dengan minimal durasi 2 tahun. Oke, selanjutnya teman-teman ada lagi nih, gak kalah menarik, khusus teman-teman yang hadir di hari ini aja, yaitu ada promo domain.id hanya 99.000 per tahun untuk 1 tahun pertama. Jadi dari harga diskonnya 210.000 menjadi 99.000 aja nih teman-teman. Jadi langsung aja teman-teman jangan lewatin kesempatan, langsung aja diserbu dan hanya berlaku di tanggal 27 Februari 2025. Jangan sampai kelewat. Selanjutnya teman-teman ada lagi nih, Exabytes Developer Club bakal hadir di tanggal 6 Maret 2025 nih teman-teman. Masa depan development bukan cuma coding biasa, udah siap saing dengan AI dan machine learning. Langsung aja teman-teman hadir ya di tanggal 6 Maret 2025 dengan tema AI and Machine Learning, masa depan atau ancaman buat web developer. Daftar sekarang, ada di link di bio Instagram teman-teman, langsung daftar. Selanjutnya ada lagi nih teman-teman ya, buat teman-teman juga bisa banget nih ya buat ikutan eventnya Mekari, Serasi Bersama Lokal, strategi kolaborasi berkelanjutan untuk pemberdayaan bisnis dan komunitas. Kapan eventnya nih Kak? Eventnya itu tanggal Kamis ya, hari Kamis di tanggal 13 Maret 2025. Langsung aja teman-teman daftar, oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kayaknya ya teman-teman ya. Langsung aja nih, kita mulai rangkaian acara Exabytes Digital Day hari ini dengan sambutan dari Asisten Manajer Marketing Exabytes Indonesia, Mbak Ayunda Zikrina. Kepada Mbak Ayunda, kami persilakan. Teman-teman semua, terima kasih yang sudah bergabung di sesi Exabytes Digital Day pada siang hari ini. Saya perkenalkan, saya Ayunda dari Exabytes Indonesia sebagai Assistant Marketing Manager. Senang sekali bisa menyambut teman-teman semua di sini. Terima kasih atas antusiasmenya mengikuti pembelajaran hari ini ya. Jadi nanti akan ada sharing-sharing tentunya dari expert yang sudah kita datangkan hari ini. Tentunya nanti masih akan seputar tentang AI, karena memang AI ini masih menjadi primadona ya dari semua perkembangan marketing, pelayanan pelanggan di era saat ini. Jadi tidak hanya cukup dengan digital saja yang biasa-biasa aja, tapi juga dengan bagaimana AI bisa membantu, bisa meningkatkan, terutama banyak mungkin teman-teman di sini yang bisnisnya mungkin rumahan atau baru memulai sendiri. Tentunya AI ini nantinya akan sangat memudahkan, tidak butuh mungkin human resource yang lebih banyak gitu ya. Senang sekali teman-teman bisa bergabung lagi di sini. Mungkin ada yang beberapa yang sebelumnya sudah mengikuti event-event Exabytes lainnya. Boleh nanti akan ada banyak lagi event-event selanjutnya setelah ini. Jadi boleh teman-teman nanti kita tunggu ya kehadirannya di event Exabytes selanjutnya. Sekian aja dari saya. Semoga sesi hari ini bisa bermanfaat dan bisa langsung diaplikasikan ke bisnisnya teman-teman dan mendatangkan manfaat di kemudian hari. Terima kasih. Selamat siang. Atas sambutannya luar biasa nih, kita jadi makin semangat ya teman-teman ya untuk memulai acara hari ini. Oke, nah teman-teman ya kayaknya kita sudah siap nih, speaker kita sudah hadir dan sudah siap di hari ini. Kayaknya kita langsung aja ya, kita sapa bareng-bareng nih kepada Mbak. Halo Mbak, selamat siang. Halo, siang Kak Putri.
Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bisa dipanggilnya apa nih, Mbak? Astri, Astri aja. Mbak Astri. Mbak Astri gimana Mm-mm. kabarnya siang ini, Mbak? Alhamdulillah baik meskipun akhir bulan ya. Dan jadi tetap harus semangat gitu menyongsong akhir bulan sebelum kita puasa di minggu depan gitu ya. Kak Putri apa kabar? Aku baik, alhamdulillah. Menyambut Oke. awal bulan nih, Kak. Awal Awal Ramadan nih. bulan ya? Oh, oke. Justru malah semangat ya karena awal bulan Kak Semangat, Putri. semangat. Oke, nah Mbak Asti terima kasih ya sudah hadir. Nah, aku ingatkan untuk teman-teman semua ya jika ingin bertanya nanti boleh banget untuk bertanya di kolom Q&A ya, bukan di kolom chat apalagi di kolam renang nih teman-teman. Di kolom Q&A, oke? Nah, teman-teman karena akan ada hadiahnya untuk 3 penanya terbaik. Jadi boleh banget ditunggu nanti. Oke, Mbak Astri sudah siap, Mbak? Yap, ready, ready. Oke, kepada Mbak Astri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, thank you ya Kak Putri. Oke, Ya, ini aku lihat di komen suaranya kecil katanya, tapi kalau suara aku aman nggak ya teman-teman? suara kakak aman Aman sih, ya. Astri. Ha. Oke, oke. Kalau gitu, thank you udah dibantu. Ini aku juga udah coba share screen. Aman ya? Oke. Teman-teman, ini sebenarnya nanti kalau teman-teman mau coba talkative juga, bantu jawab di kolom room chatnya juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau memang nanti agak nggak kejawab, sorry gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau aktif saling berdiskusi di sana juga nggak apa-apa. Gitu. Nanti kalau ada pertanyaan tadi kayak yang Mbak Putri juga udah bilang, nanti ada hadiah menarik. Jadi boleh langsung di-drop di kolom Q&A juga. Nah, jadi ini tadi seperti yang Kak Putri juga udah bantu sampaikan ya pembahasan kita pada siang hari ini itu lebih ke gimana peran AI itu bisa bantu kita nih untuk ningkatin marketing strategi, khususnya di sisi customer service. Ya, nah mungkin sebelum aku masuk gitu ya, ini aku mau tanya dulu nih ke teman-teman yang ada di sini. Kira-kira menurut teman-teman gitu ya, seberapa besar sih peran dari sisi customer service itu sendiri gitu ya, untuk peningkatan atau dalam strategi marketing bisnis kita? Mungkin kalau ada yang mau bantu jawab, boleh juga di kolom room chatnya. Cukup besar. Betul, 70. Oke, 70/100 gitu lah ya. Oke. Nah, sangat penting. Yes, aku juga sangat setuju banget dengan semua pendapat teman-teman gitu ya. Ini aku bantu coba breakdown. Jadi memang kalau kita berbicara customer service, betul ya, itu penting banget, perannya sangat besar banget gitu ya untuk suatu bisnis. Kalau aku biasanya itu ngebagi menjadi 2 hal besar gitu ya kalau kita berbicara tentang customer, yaitu pertama adalah gimana kita ngeakuisisi customer itu atau membuat customer itu tertarik dan melakukan pembelian ke kita pertama kali, dan yang kedua adalah gimana cara kita mempertahankan customer itu atau kita meretain customer itu untuk akhirnya mereka melakukan pembelian lagi gitu ya atau menjadikannya sebagai loyal customer ke kita. Nah, di situ tuh peran dari customer service tuh penting banget ya. Mulai dari mereka apa namanya meretain atau tadi kalau ada kendala, kalau ada komplain. Nah, itu yang bantu jawab siapa? Customer service. Ya, maka dari itu di sini customer service memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menjaga hubungan baik tadi gitu ya antara konsumen gitu ya dan juga sisi bisnisnya tersebut gitu ya. Nah, jadi yang memang akan keep in touch langsung kepada para konsumen itu siapa? Ya tentu salah satunya adalah customer service. Ya. Nah, jadi dari sisi customer service itu juga perlu untuk memahami dari gimana nih journey setiap pelanggan atau customer dan kliennya tersebut. Nah, next, ini aku juga coba mau tanya gitu ya ke teman-teman yang ada di sini. Nah, tadi kalau kita udah berbicara customer service penting untuk meningkatin dari sisi marketing bisnis, terus gimana nih untuk peran AI itu sendiri untuk bisa meningkatin performa dari sisi customer service kita? Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bantu jawab lagi di kolom room chat, boleh banget. Menurut teman-teman, apa sih peran AI itu yang bisa akhirnya bantu kita untuk meningkatin performa di sisi customer service-nya? Meminimalisasi effort, betul, kayak fast response, betul banget. Ya, oke. Nah, ini mungkin aku jawab dengan sedikit artikel dulu. Jadi kalau kita berbicara AI gitu ya, AI itu ada sekarang apa namanya beken banget gitu lah ya, famous banget nih yang namanya AI. Jadi AI itu adalah sebuah teknologi baru yang memang diciptakan tentu untuk meningkatkan terkait produktivitas suatu bisnis, bahkan salah satunya adalah untuk customer experience itu sendiri.
Ya, betul kayak tadi yang teman-teman udah jawab di kolom room chat juga gitu ya. Dengan adanya teknologi AI itu memberikan impact yang besar banget untuk suatu bisnis. Ya, bisa bantu untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi dan juga meningkatkan inovasi dari bisnis tersebut. Ya, nah ini betul. Jadi dengan adanya AI dalam sisi customer service itu bisa ngebantu kita untuk ningkatin tadi fast respon, quick respon gitu ya, personalisasi dan juga bisa bantu untuk meningkatkan dari sisi support experience-nya ya, dari sisi customer support-nya itu gitu. Nah, next yaitu ini jadi terkait AI sendiri gitu ya. Tadi karena kita sudah tahu ya bisa bantu kita banyak hal terutama dalam sesi customer service. Harapannya dengan adanya AI tersebut bisa bantu kita untuk memaksimalkan peluang untuk bisa kita lebih connect nih dengan para customer kita. Ya, sehingga akhirnya apa? Kita bisa mengefisiensikan juga untuk workflow dan bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan para customer kita tadi. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa rincian terkait keuntungan kita, gimana kita bisa memanfaatkan AI untuk dunia CS tersebut ya. Tentu tadi ada teman-teman yang jawab efisiensi, betul kalau kita berbicara SDM, atau mungkin sekarang nih kondisi bisnisnya teman-teman yang ada di sini. Punya beberapa orang admin. Kenapa? Karena dalam season-season tertentu trafficnya tinggi yang masuk. Mereka mau melakukan pembelian. Jadi admin mau nggak mau harus ditambah. Nah, tapi kalau nanti kita udah pakai AI gitu ya, teman-teman nggak usah hire banyak tim SDM lagi. Ya, karena apa? Tadi AI itu dia bisa lebih standby untuk bisa bantu jawab kebutuhan dari tiap-tiap customer. Jadi kembali lagi bisa mengurangi biaya dan mengefisiensikan terkait pengalokasian SDM. Ya, terus selain itu juga dengan adanya AI tersebut bisa untuk meningkatkan produktivitas agent. Contoh, misal sekarang teman-teman punya 2 orang agent, tapi agent tersebut tiap hari tuh kerjaannya cuman bantu jawab-jawabin pertanyaan aja dari sisi konsumen, karena tadi traffic yang masuk tinggi. Tapi kalau nanti kita combine dengan AI, 2 agent tersebut gitu ya, waktunya nggak cuman fokus ngejawabin pertanyaan, karena ada AI juga yang akan bantu jawab. Sehingga apa? Sehingga dari sisi agent bisa mengalokasikan waktu mereka itu untuk pekerjaan yang lain, job desk-nya yang lain. Ya, jadi kita bisa kembali lagi meningkatkan efisiensi untuk sisi bisnisnya. Ya, tadi dengan bantuan AI juga bisa bantu untuk mempersonalisasi ya dari tiap-tiap kebutuhan customer-nya itu. Gitu. Nah, jadi apalagi ini kita sekarang memasuki bulan Ramadan ya di minggu depan. Biasanya untuk bisnis-bisnis retail itu trafficnya tinggi banget ya, kayak baju muslim atau misal kue-kue kayak gitu ya. Nah, itu biasanya pembelian yang masuk tuh tinggi tuh, chat yang masuk tinggi. Nah, admin itu akan kelimpungan. Sedangkan kalau misal dalam kondisi traffic tinggi, cuman admin yang standby, kita khawatir akan ada chat yang terlewat. Kalau ada chat yang terlewat apa teman-teman? Ya, akhirnya ada penjualan atau pembelian yang akan hilang juga. Nah, maka dari situ, disitulah gitu ya fungsi atau peran AI untuk mengisi kekosongan itu. Karena tadi, kembali lagi AI itu dia bisa lebih standby. Ya, nah, ini aku ada contoh gambaran dari di mana AI itu bisa bantu untuk jawab pelanggan, gitu ya. Tadi yang dari tadi juga udah kita bahas gitu ya. AI itu bisa bantu untuk 3 hal. Pertama bisa bantu untuk lebih quick respon, terus bisa bantu untuk lebih personalize, dan juga AI itu bisa bantu terlihat lebih seamless kepada customer experience-nya nanti. Gitu ya. Nah, next ini apa namanya juga ada sedikit artikel. Jadi seperti yang dari tadi udah kita bahas juga, kalau AI itu sendiri punya peran penting untuk kita apa namanya bisa mengimprove dari sisi customer experience, memberikan experience kepada para customer kita tadi. Ya, oke. Nah, untuk next-nya ini aku mau membahas sedikit mengenai chatbot AI. Aku kutip dari sebuah artikel. Jadi, chatbot AI itu sendiri pengertiannya adalah sebuah software atau perangkat lunak baru gitu ya, yang memang fungsinya untuk bisa bantu menjawab secara lebih instan. Ya, jadi tadi misal ada pertanyaan yang masuk dari sisi konsumen, nggak usah nunggu lama-lama lagi ya untuk bisa tahu jawabannya, karena AI itu bisa langsung bantu jawab. Ya, terus kalau misal sekarang kondisi bisnisnya teman-teman, adminnya itu cuman ada working hour tertentu. Tapi kalau kita berbicara yang namanya konsumen, konsumen itu kadang tengah malam pun gitu ya ada kebutuhan. Nah, di situ nggak ada admin tuh, sehingga akhirnya kalau kita masih manual akan menyebabkan bad experience untuk sisi customer-nya. Ya, tapi kalau kita sudah menggunakan AI itu bisa disetting untuk bisa bantu beroperasi selama 24 jam full.
ya, dan itu yang dimaksud dengan chatbot AI juga ya. Jadi dari sisi efisiensi ya itu akan lebih baik ya untuk sisi company-nya gitu. Nah, ini aku punya contoh gitu ya, ada dua company, yang pertama ada TSHD dan yang kedua itu ada Prima Freshmart. Jadi mereka ini menggunakan sistem chatbot, yang satu menggunakan untuk menginformasikan terkait katalog produk. Yang kedua, Prima Freshmart menggunakan untuk bisa tahu posisi cabang paling dekat di radius dari customer-nya tersebut. Ya, jadi ini udah otomatis aja nih dari robot yang akan menjawabnya. Atau kembali lagi, yaitu adalah chatbot tadi gitu ya. Nah, next ini juga selain tadi kita berbicara customer service, sebenarnya sistem itu juga bisa bantu untuk mengirimkan yang namanya marketing campaign. Ya, contoh sekarang kalau kita berbicara WA, mostly tiap orang itu kan punya channel WA-nya masing-masing ya. Nah, jadi kalau teman-teman di sini mungkin ada yang dari divisi marketing gitu ya, fokusnya di marketing, melakukan campaign ya, mengirimkan pesan-pesan promotion ya via WA itu sebenarnya akan lebih optimal karena tingkat yang membaca kan akan jauh lebih tinggi. Ya, bahkan ketika teman-teman melakukan tadi pengiriman broadcast atau promotion via WA, itu teman-teman bisa melakukan secara personal. Atau kalau contohnya itu nyebutin nama. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah biasanya tuh terima pesan broadcast dari bank atau marketplace. Kalau teman-teman cek itu biasanya nyebutin nama dari kita gitu ya. Jadi di sana bisa mempersonalize juga. Gitu. Nah, ini next point aku mungkin akan sedikit kasih gambaran contoh-contoh use case-nya gitu ya dari penggunaan AI atau chatbot tadi dalam sisi customer service gitu ya. Yang pertama ini contoh chatbot yang bisa diintegrasikan untuk bisa akhirnya melakukan booking management. Contoh, kondisinya sekarang bisnis teman-teman kalau ada booking manual nih, ya chat ke WA, nanti admin itu ngecek satu-satu, ngevalidasi datanya satu-satu. Tapi kalau nanti udah menggunakan sistem, ya dari chatbot itu bisa langsung ngirimin ke mereka sebuah form gitu ya, atau teman-teman mau langsung ngisi data dirinya di chatbotnya aja juga bisa. Ya, jadi nanti akan secara otomatis terinput gitu ya ke sistem pemesanannya teman-teman, jadi nggak perlu ada lagi agent yang standby di dalam sana. Ya, atau untuk poin selanjutnya promo. Ya, teman-teman mau menginformasikan promo yang berlangsung saat itu, gitu ya. Itu bisa langsung dari chatbot aja. Kan biasanya kalau dari sisi konsumen tuh butuh informasinya cepat ya. Kalau kita harus nunggu admin itu jawab, nginformasiin satu-satu itu butuh waktu lebih lama. Ya, tapi sedangkan kita bisa mengoptimalkan dengan penggunaan chatbot juga untuk menginformasikan dari promo yang berlangsung saat itu. Ya, atau ini selanjutnya juga untuk pemesanan dari takeaway. Ya, sama kurang lebih tadi kayak contohnya yang booking management, ya itu bisa menggunakan sisi chatbot juga. Ya, nah untuk poin selanjutnya ini mungkin gambaran aja dari sisi sudut pandang pelanggannya gitu ya. Nanti pilihan-pilihannya kurang lebih bisa kayak gini. Ya, bisa misal teman-teman, oh ya, atau mungkin gini, biasanya kalau kita berbicara persona suatu bisnis, mereka itu ada yang klien atau customer-nya itu udah tech savvy, tapi ada juga yang customer-nya itu kurang tech savvy, atau misal ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya pembelinya. Nah, kadang pemilik bisnisnya tuh ngerasa, oh kalau kita pakai chatbot, takutnya nanti pembeli kami tuh nggak ngerti nih, nggak paham. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, karena kalau penggunaan chatbot itu dia bisa di-mix dengan yang namanya live agent. Jadi kalau dirasa nanti misal nih penggunaan chatbotnya kurang dipahami oleh sisi konsumen atau kliennya teman-teman tadi, itu nanti bisa tetap ada agent yang membalas pesan yang masuk dari tiap-tiap kliennya teman-teman. Ya, jadi itu bisa di-mix juga nantinya. Ya. Nah, ini adalah contoh artikelnya aja gitu ya. Jadi memang untuk AI tadi gitu ya, tentu bisa membantu untuk kita mempercepat dari sisi merespon ya untuk pesan yang masuk dari tiap-tiap customer kita. Nah, ini juga lebih ke teknis aja. Jadi kalau kita berbicara AI, itu nanti teman-teman bisa upload yang namanya training source-nya atau knowledge base-nya supaya dari sistem chatbot-nya itu bisa apa namanya cari jawaban yang dibutuhkan oleh konsumen di dalam source tersebut. Gitu. Nah, ini juga untuk poin selanjutnya itu apa namanya kalau kita berbicara AI, tentu persona dari tiap-tiap bisnis itu kan nggak sama. Ada teman-teman nih yang butuh balas ke konsumen tuh formal, tapi ada juga yang butuh friendly. Nah, itu nanti teman-teman bisa ngatur instruksinya tuh mau kayak apa. Ya, itu semua bisa diatur di fitur AI-nya.
Ya. Nah, atau ini juga misal teman-teman mau mengatur dari settingan waktu menunggunya berapa lama, limitasinya seperti apa, itu juga bisa. Ya, ini juga ada kondisi-kondisi tertentu, mau tadi yang saya bilang ya, di mix, nanti digabung dengan live chat agent, itu juga bisa. Gitu. Nah, ini next aku punya sedikit artikel gitu ya, atau sedikit data. Kalau kita bertanya-tanya, memang menurut customer, itu tuh mereka berharap berapa lama sih response time-nya gitu ya untuk bisa ngebales chat mereka. Ya, ini bisa kita lihat kalau untuk sisi live chat base-nya tentunya adalah saat itu juga. Ya, jadi semakin cepat dijawab itu akan semakin baik untuk customer experience-nya. Ya. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa contoh cara untuk kita bisa menghitung fast response time tadi. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan SLA, ya, atau Service Level Agreements. Ya, tapi kalau kita masih menggunakan WhatsApp yang biasa, teman-teman itu nggak bisa detect gimana atau berapa lama tiap-tiap chatnya itu dibalas. Ya, tapi kalau kita mengoptimalkan dengan penggunaan sistem, maka sistem itu akan langsung ngasih data nih ke teman-teman. Chat dari tiap-tiap konsumen atau klien tadi itu dibalesnya tuh cepat atau lama. Cepatnya pun berapa lama itu nanti akan ada apa namanya reportingnya. Ya, sekarang kalau kita berbicara untuk suatu bisnis, suatu company, data itu sangat penting. Ya, karena biasanya dengan kita udah memiliki data, udah memiliki report, kita bisa mengolah itu ya, untuk nanti kita bisa tahu nih kebutuhan dari tiap-tiap konsumennya itu seperti apa. Gitu. Nah, ini selain tadi kalau kita berbicara terkait waktu gitu ya, kita juga oh, share, betul. Nanti bisa didapat kok untuk apa namanya slide-nya ya, teman-teman. Tenang aja. Nah, ini untuk poin selanjutnya, aku berbicara terkait konteks isi percakapannya. Kalau sebelumnya aku itu berbicara untuk yang sisi apa namanya waktu, tapi kalau untuk yang selanjutnya ini adalah konteks percakapannya. Kalau admin ngebales chat atau kebutuhan dari konsumen, ya itu kan kita harus problem solving ya, harus nyelesain apa yang dibutuhin oleh konsumennya kita. Nah, sistem itu sekarang juga bisa nih untuk ngebantu ngasih scoring. Apakah isi jawaban dari jawabannya adminnya teman-teman itu udah kasih solusi atau belum? Ya, itu nanti semuanya bisa diatur dalam sistem juga. Ya, ini juga ada beberapa contoh fitur AI lain, bisa bantu summary, bisa bantu ngasih paraphrase atau kalimat yang lebih baik juga. Gitu. Atau contohnya ini mungkin detailnya, kalau teman-teman di sini ada yang dari sisi manajemen level, supervisor level, kalau misal sekarang pakai WA yang biasa ya, WhatsApp bisnis yang biasa, teman-teman mau tahu konteks percakapannya apa, mengevaluasi setiap percakapan apa, harus scroll manual. Tapi kalau nanti udah pakai sistem, itu bisa langsung ada summary percakapannya. Ya, atau kalau yang di sebelah kanan ini lebih ke fitur AI untuk bisa bantu ngeparafrase kalimat. Jadi ngebantu tiap-tiap agentnya teman-teman untuk nge-improve kalimatnya yang nantinya akan dikirim ke konsumen itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini juga contoh lain dari bentuk chatbot AI. Tadi yang aku bilang dengan penggunaan chatbot AI itu akan lebih seamless ya. Jadi dari konsumen nanya kalimat apapun, AI itu akan langsung kasih jawaban gitu ya dari apa yang udah di-setting ke mereka. Ya, jadi nggak perlu lagi manual dengan pilihan-pilihan chatbot tertentu. Gitu. Nah, ini kalau dari teman-teman yang butuh lebih seamless gitu ya, lebih advance, itu sebenarnya bisa banget untuk penggunaan di AI chatbotnya. Gitu. Nah, ini mungkin gambaran aja. Tadi mungkin dari Mbak Putri di awal juga diinfokan ya. Kebetulan kami dari Mekari Kontak. Jadi untuk Mekari Kontak sendiri dari tadi yang udah aku bahas itu namanya omnichannel dan juga chatbot. Tapi sebenarnya di luar itu kita juga ada produk lain yaitu namanya CRM system. Nah, nanti mungkin kalau dari teman-teman yang ada di sini mau tahu detail teknisnya seperti apa, boleh banget nanti apa namanya ada barcode di sini gitu ya, teman-teman boleh scan, nanti bisa diagendakan untuk bisa konsultasi atau meeting dan dijelaskan secara langsung oleh tim kontak. Gitu. Nah, mungkin ini juga sedikit gambaran aja dari sisi company profile-nya ya untuk Mekari Kontak. Gitu. Nah, mungkin itu kalau dari aku ya, ini teman-teman boleh apa namanya scan barcode-nya kalau memang apa namanya tertarik gitu ya, tadi yang aku bilang untuk diskusi lebih lanjut silahkan. Mungkin seperti itu kalau dari aku. Kalau apa namanya waktu dan tempat aku kembalikan kali ya ke Mbak Putri. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan tadi drop aja di kolom Q&A. Thank you semuanya. Terima kasih. Yeay, thank you Mbak Astri. Nah teman-teman tadi boleh banget tuh untuk scan barcode-nya ya, promo dari Mekari. Langsung aja teman-teman tadi. Nah
Terima kasih Mbak Astri ya atas pembahasannya, luar biasa, itu menyingkap rahasia dan meningkatkan pemasaran dengan layanan pelanggan berbasis AI nih teman-teman. Nah, Mbak Astri, sebelum jawab pertanyaan nih dari teman-teman, aku mau tahu nih sejauh mana sih AI itu bisa mengotomatisasi layanan pelanggan tanpa mengorbankan kualitas pengalaman pelanggan. Itu gimana nih Mbak Astri? Oh, oke. Tadi sih kalau untuk menjawab pertanyaan itu kayak yang tadi aku udah bilang ya, sebenarnya untuk AI sendiri itu dia bisa disetting nih Mbak. Ya, jadi kayak tadi kita mau tone-nya tuh kayak apa, kayak tadi ya persona untuk kita jawab ke customer itu harus formal gitu ya. Maka nanti chatbot itu bisa disetting untuk lebih formal tadi jawabnya. Tapi kalau sebaliknya mau lebih friendly, maka nanti si AI itu juga bisa diatur untuk menjawab dengan cara lebih friendly. Gitu sih. Oh, oke. Oke, terima kasih Mbak Astri atas jawabannya. Oke. Nah, teman-teman pasti semakin tahu nih ya terkait pemasaran nih dengan layanan pelanggan berbasis AI, dan ternyata banyak juga nih, banyak banget ya strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada customer sampai dapat meningkatkan dan mendapatkan kepuasan pelanggan ya teman-teman ya. Nah, oke, Mbak Astri, seperti kita langsung aja nih, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Nah, aku mau lihat nih, udah ada yang masuk belum ya tanya jawabnya nih. Aku mau lihat. Oh, ada yang bertanya nih Mbak Astri. Dari Patrick Cressy. Selamat siang, saya Patrick dari Jakarta. Bagaimana AI driven customer service dapat tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam menangani pertanyaan pelanggan, tetapi juga memberikan pengalaman yang dipersonalisasi yang dapat secara signifikan meningkatkan tingkat penggunaan dan kepuasan pelanggan jangka panjang. Silakan Mbak Astri atas atas pertanyaannya. Oh, oke. Thank you ya untuk Patrick di sini terkait pertanyaannya. Ini berarti lebih ke gimana ya untuk jangka panjangnya gitu. Sebenarnya kalau untuk ngejawab ini kayak tadi yang aku udah bilang sih, kalau kita menggunakan AI atau kita menggunakan sistem, tadi kita akan punya data gitu ya terkait reportingnya, baik itu misal waktu menjawabnya atau tadi yang aku bilang konteks percakapannya itu udah problem solving atau belum. Nah, data-data itu yang ke depannya gitu ya bisa kita gunakan, bisa kita olah untuk peningkatan bisnis kita di kemudian hari. Kayak gitu. Oh, oke. Terima kasih Mbak Astri atas jawabannya. Semoga terjawab ya Patrick Cressy untuk jawabannya ya. Oke, selanjutnya ya Mbak Astri ya untuk pertanyaan kedua. Ada dari Ahmad Ibrahim nih, katanya bagaimana meningkatkan kepercayaan customer terhadap AI nih atau bot yang diketahui saat ini customer tidak suka dilayani dengan bot nih Mbak Astri. Silakan Mbak Astri jawabannya. Oke, thank you ya untuk Ahmad Ibrahim untuk pertanyaannya. Nah, untuk hal ini tadi sih kayak yang aku bilang, sekarang tuh bentuk chatbot itu sebetulnya bukan cuman kayak chatbot yang zaman dulu ya, atau yang kayak kita harus ketik ketik huruf A, B, C, dan seterusnya. Tapi chatbot itu sekarang bisa diatur dengan AI. Ya, atau mungkin aku yakin banget di sini mungkin Kak Ahmad itu juga udah familiar dengan ChatGPT, atau sekarang kalau di WhatsApp itu kan ada Meta AI ya. Jadi bentuk jawaban dari sistemnya itu, dari AI-nya itu udah langsung berupa wording, udah langsung berupa kalimat dari apa yang mereka butuhkan atau tanyakan gitu. Jadi menurut aku kalau memang persona dari customernya Kak Ahmad tadi gitu ya lebih ke kurang trust dengan chatbot, itu bisa pakai atau gunakan chatbot AI. Tapi tadi yang aku bilang untuk sistem chatbot AI-nya sendiri itu bisa diatur untuk tone-nya. Kalau misal supaya nggak kaku-kaku banget, nah itu nanti bisa diatur supaya tone si chatbot AI-nya itu lebih friendly. Gitu sih Kak Ahmad. Terima kasih Mbak Astri atas jawabannya. Semoga terjawab ya Ahmad Ibrahim. Oh ya, aku juga pernah tuh kayak aku pernah ngechat juga bot juga yang jawab. Terus akhirnya aku kurang puas, jadi aku kayak langsung tekan chat dengan penjual gitu. Betul. Nah, atau itu sih yang Kak Putri bilang, biasanya kalau misal persona dari konsumennya nggak suka bot, atau tadi yang aku bilang kayak kurang tech savvy, itu bisa di-mix dengan yang namanya live agent. Gitu. Jadi supaya tetap bisa terjawab gitu ya apa yang dibutuhkan oleh konsumennya. Oke, terima kasih Mbak Astri atas jawabannya. Oke. Selanjutnya nih, ada lagi nih Mbak Astri yang bertanya, yaitu ada dari Andri Syafnil.
Bagaimana cara AI dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah penipuan dalam layanan pelanggan dan pemasaran? Silakan Mbak Astri. Mengidentifikasi dan mencegah penipuan dalam layanan pelanggan. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara AI function gitu ya, atau sekarang tuh sistem AI itu ada banyak banget ya vendor-vendornya dan lain sebagainya gitu. Nah, apa namanya? Aku yakin banget pasti yang sekarang di luar sana juga udah ada nih sebuah sistem AI yang bisa udah ngedetect gitu ya, apakah misal company itu atau apa namanya? Itu penipuan atau bukan gitu. Sedangkan kalau yang dimaksud untuk lebih ke pemasaran, tadi yang aku bilang, untuk secara sistem apa namanya biasanya sekarang common juga untuk kita bisa kirim promotion atau campaign itu via WhatsApp broadcast gitu. Jadi kalau teman-teman tadi butuh untuk meningkatkan pemasaran juga via broadcast via WhatsApp itu bisa. Karena nanti di AI broadcast yang WhatsApp itu bisa dipersonalisasi juga dengan maksud supaya konsumen bisa ngerasa pesannya itu tadi ya lebih personal kalau itu bukan robot karena itu pesannya adalah untuk mereka. Atau biasanya kalau kita ngasih promo ke tiap-tiap konsumen, besaran diskonnya beda dan lain sebagainya. Nah, itu bisa untuk kita personalize dengan broadcast yang di WhatsApp aku bilang tadi. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Astri atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Andri Syafnil. Selanjutnya kita langsung aja ya Mbak ke pertanyaan keempat. Boleh. Pertanyaannya ialah nih dari Victor Arios. Katanya bagaimana AI ini bisa membantu kami yang bergerak di bidang jasa untuk penjelasan yang lebih detail produk dan juga untuk menangani komplain dari calon customer. Silakan Mbak Astri. Oke, mungkin aku boleh tahu dulu nggak sih, ini kira-kira Kak Victor di jasanya tuh apa? Apakah maksudnya ekspedisi gitu atau kayak apa ya? Atau mungkin pendidikan? Sebenarnya kalau kita berbicara maupun itu pendidikan, oke. Noted. Nah, sebenarnya tadi sih kalau yang aku bilang gitu ya, kalau untuk AI sendiri, untuk menjawab pertanyaan dari tiap-tiap konsumen, itu butuh ajarin dulu dengan yang namanya training source gitu ya. Dengan yang namanya informasinya itu apa nih yang mau disampaikan ke konsumen. Nah, cuman nanti di dalam sistemnya itu sendiri knowledge-nya itu bisa diupdate secara berkala. Ya, jadi dalam artian kalau tadi Kak Victor bilang ya, apa namanya di bidang jasa, gimana cara kita ngasih detail produk, padahal sebenarnya produk kita tuh nggak saklek itu doang. Ya, jadi kalau aku boleh suggest ya tadi dengan mengupdate secara berkala dari sisi knowledge base-nya itu sih, gitu. Terus kalau untuk menangani komplain, apa namanya ini sama ya sebenarnya kan kalau untuk komplain yang masuk itu kan kadang suka berulang ya konteksnya. Nah itu nanti bisa ditarik tuh datanya gitu ya. Misal mostly tuh tadi dan komplain yang masuk tuh apa aja. Nah kembali lagi nanti kita bisa update secara berkala dalam knowledge base yang bisa diupload dalam sistemnya tadi. Supaya apa? Supaya ketika konsumen komplain masuk nanya ke kita, jawabannya tuh udah tepat gitu ya. Sesuai dengan knowledge yang tadinya udah kita set di dalam sistem tersebut. Kayak gitu sih Kak Victor. Hopefully menjawab ya. Yang komplain maunya kan langsung oke. Nah itu tadi yang aku bilang, saya kalau yang komplain maunya langsung terjawab, tapi tentu yang namanya sistem kadang itu suka ada gap ya Kak ya. Tapi kalau aku boleh saran, better tetap di-combine dengan yang namanya live chat dengan agent itu tadi gitu. Jadi ibarat supaya secara humanisnya gitu ya itu tetap bisa dibantu oleh sisi agent yang standby itu gitu. Menjawab nggak Kak Victor? Mungkin kalau dari aku sih seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Astri. Semoga terjawab ya, Victor. Oke, langsung aja nih ya Mbak ke pertanyaan selanjutnya. Halo Kak Astri, ini dari Yani Suryani. Katanya, halo Kak Astri, mau tanya untuk marketing campaign yang dikirim broadcast WA itu, jika kita sudah punya kontak customer 4.000 kontak, apakah bisa langsung dikirimkan sekaligus? Atau dan apakah kemungkinan akan keblokir? Terima kasih Kak. Silakan Mbak Astri. Oke.
Yes, thank you ya Kak Yani untuk pertanyaannya. Punya customer 4.000 kontak mau langsung kirim sekaligus bisa banget gitu ya. Kalau aku boleh infoin secara teknis, nanti dengan sistem dari Mokari Kontak itu dalam waktu 1 menit itu sistem akan kirim langsung ke 1.000 nomor. Jadi kalau tadi Kak Yani info ada 4.000 nomor, kurang lebih butuh waktu di 4 menit aja ya. Gitu, itu secara sistemnya. Gitu, terus apakah akan ada kemungkinan untuk keblokir? Sebenarnya jawabannya kalau aku boleh info, kalau singkatnya, sistem WA yang kontak gunakan atau yang kontak provide ini beda ya dengan WA bisnis biasa. Jadi untuk kemungkinan pemblokiran permanennya itu akan jauh lebih kecil. Atau salah satu fitur yang paling terkenal dari sistem WA-nya kontak itu adalah centang biru dan juga masking name. Jadi biasanya kalau kita ya sebagai customer atau konsumen terima pesan broadcast dari nomor yang udah ada masking dan juga ada centangnya, itu kita akan lebih trust. Sehingga akhirnya kita akan tidak memblokir nomor itu ya, sehingga dari sisi bisnisnya akan meminimalisir untuk diblokir secara permanen juga dari Meta. Nah mungkin itu nanti detail teknisnya kayak apa penjelasannya boleh Kak Yani scan QR yang tadi udah aku infoin ya, atau tadi di atas ada tim aku juga yang infoin untuk nanti pendaftaran konsultasi detail secara teknisnya kayak apa gitu Kak Yani, hopefully menjawab ya. Terima kasih Kak Astri, semoga terjawab ya Kak Yani. Selanjutnya ya Mbak Astri ada lagi nih dari pertanyaan Cherry Gunawan. Selamat siang, saya Cherry dari Padang. Apa sih jenis dukungan teknis yang dapat disediakan setelah implementasi AI terhadap customer service? Silakan Mbak Astri. Apa jenis dukungan teknis yang disediakan? Oh, setelah implementasi. Jenis dukungan teknis apa nih yang dimaksud nih? Sorry. Mungkin Cherry boleh bantu infoin aku detail dukungan teknis yang dimaksud. Selain dari live chat tadi Kak untuk efisiensi waktu. Oke. Sebenarnya kalau misal dari sisi butuh lebih efisien gitu ya, ya berarti bisa fully dengan AI itu sih Kak. Atau secara chatbotnya berarti nanti Kakak bisa buat lebih detail, lebih rinci untuk flow-nya gitu. Jadi supaya tadi nggak perlu ada sisi agent yang standby lagi, tapi semua jawaban kebutuhan dari konsumennya Kakak itu akan dijawab oleh si robot itu. Karena tadi lagi-lagi yang aku bilang, kalau secara teknis dalam fiturnya, dalam sistemnya, AI chatbot itu bisa di setting untuk di-upload beberapa knowledge base gitu. Nah, jadi kalau Kakak buat knowledge base-nya itu lebih detail gitu ya, maka nanti jawaban dari setiap pertanyaan konsumennya akan ditemukan di dalam knowledge base tersebut sih Kak Cherry. Jadi lagi-lagi itu nggak perlu untuk ada agent yang standby nantinya. Gitu. Seperti itu mungkin Kak Cherry. Oke, terima kasih Mbak Astri. Semoga terjawab ya Kak Cherry. Oke, terakhir nih Mbak Astri ada lagi pertanyaannya dari Maulana Rangga Arosyid. Katanya, seberapa besar dampak AI dalam meningkatkan efisiensi tim customer service dibandingkan metode tradisional? Apakah rekomendasi Ibu bagi bisnis kecil dan menengah yang ingin mulai mengadopsi AI untuk layanan pelanggan? Bagaimana AI dapat membantu dalam personalisasi pengalaman pelanggan tanpa melanggar privasi mereka? Langsung 3 pertanyaan. Langsung 3 pertanyaan ya, oke. Silakan, Mas. Aku coba bantu jawab satu-satu ya. Thank you untuk Kak Maulana atas pertanyaannya. Pertama, gimana cara dampak AI untuk meningkatkan efisiensi tim CS untuk metode tradisional? Tadi ada banyak poin-poinnya ya, ada 3 poin sebenarnya yang dari tadi aku tekanin. Yang pertama adalah terkait fast respon gitu ya, dengan penggunaan AI itu bisa bantu kita untuk lebih fast respon. Terus juga bisa bantu untuk lebih personalize. Tadi kebutuhan tiap-tiap customer tentunya nggak sama, jadi dengan bantuan AI itu akan bisa langsung to the point gitu ya untuk menjawab apa kebutuhan dari konsumen itu, dan juga akan lebih seamless, jadi nggak kaku gitu ya kalau kita masih menggunakan chatbot yang dulu gitu ya, yang awal-awal banget gitu. Nah, terus apa rekomendasi Ibu bagi bisnis kecil dan menengah yang ingin mulai mengadopsi AI untuk layanan pelanggan? Oke. Tadi sih aku punya contoh tadi ya, ada bisnis-bisnis juga yang gunain untuk booking order. Nah ini mungkin Kak Maulana bisnisnya apa gitu ya, kalau ada melakukan booking order gitu ya via WA, kalau sekarang misal masih di handle manual, nanti nggak perlu manual lagi Kak, jadi bisa langsung otomatis dijawab oleh si AI itu untuk nanya misal detail-detail kebutuhan atau pesanannya itu apa. Ya, jadi dari sisi waktu nanti dari timnya Kak Maulana itu bisa fokus untuk ngerjain pekerjaan yang lain. Ya, jadi bisa AI aja yang bantu handle di dalam sana.
gitu. Dan tentunya kalau kita berbicara AI tadi akan ada reportingnya ya. Nanti kakak bisa dapat reporting yang bisa kakak gunakan datanya untuk analisa bisnisnya ke depannya gitu. Nah, studio podcast. Oke, nah tuh studio podcast kan pasti ada reservasinya ya. Nah, itu kakak bisa tuh gunain sistem apa namanya AI di dalam WA-nya nanti untuk menerima setiap pemesanan atau reservasi yang masuk itu. Gitu. Nah, Terima terus kasih. Oh, ada lagi. oh sorry, ada satu pertanyaan yang belum boleh aku bantu jawab, Kak Putri, yang terakhir. Oh, iya. Boleh ya. Oke, bagaimana AI dapat membantu dalam mempersonalisasi pengalaman pelanggan? Oh, tanpa melanggar privasi. Oke. Sebenarnya kalau sistem gitu ya sekarang atau khususnya ini aku berbicara WA gitu ya. Apa namanya WA atau Meta sendiri itu memang cukup strict kok dengan keamanan database dari tiap-tiap penggunanya mereka. Jadi memang yang akan di-gather atau yang akan didapat dari si AI itu adalah pertanyaan yang disampaikan oleh konsumen tersebut aja gitu. Jadi kayak di luar dari konteks pertanyaannya itu sistem AI-nya nggak akan ngedeteksi Kak gitu. Oke, mungkin itu Kak Putri, hopefully bisa membantu ya. Oke, terima kasih Mbak Astri atas jawabannya. Langsung dijawab tiga-tiganya nih. Oke. Semoga Yes. Kak Maulana terjawab ya. Mbak Astri ada lagi nih pertanyaannya nih Mbak Astri, oke? Yaitu dari Andri Shafniel. Katanya bagaimana kita mengukur return on investment yang sebenarnya dari penerapan layanan pelanggan berbasis AI di luar metrik efisiensi operasional. Gimana nih Mbak Astri? Silakan Mbak Astri jawabannya. Oke, bagaimana kita mengukur ROI-nya ya? Oke, apa namanya, di luar metrik efisiensi operasional nih, apa nih? Maksudnya ekspektasinya tuh ada di luar metrik tertentu kah, Kak Andri? Sebenarnya kalau aku berbicara untuk ukur ROI-nya sendiri, tadi kayak aku contohin ya, ada report-report dari sisi SLA gitu ya, dengan bentuk SLA itu kita bisa ngevaluasi tim kita supaya misal nanti lebih cepat bales, nanti kita bisa lihat di kemudian bulannya gitu ya, dengan peningkatan lebih cepat balesnya, ternyata pesanannya meningkat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita bisa konversikan di sana sih, itu maksud aku. Atau kalau enggak, tadi yang aku bilang juga ada report terkait konteks percakapannya. Nah itu kalau misal kakak mau tahu apakah dari timnya kakak menjawab nggak kebutuhannya mereka, nah itu kan bisa diukur juga oleh AI itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara untuk reportingnya sendiri dari AI itu ada banyak ya, bukan cuma satu. Cuman ini yang kakak masuk di luar metrik efisiensi operasional apa nih? Mungkin ada kebutuhan tertentu nggak? Gimana nih Kak Putri? Aku masih agak kurang get sih sebetulnya dengan pertanyaannya. Takutnya ada ekspektasi tertentu dari Kak Andri. Lebih ke revenue yang dihasilkan. Oh, oke. Jadi maksudnya di luar dari revenue itu ya. Itu tadi sih, karena kan kalau kita berbicara konsumen, bukan cuman gimana kita ngakuisisi di awal, tapi juga kita nge-retain itu tadi. Ya, jadi apa namanya, bentuk nge-retain ke konsumen itu bisa kita ukur dengan AI dalam customer service kita, mulai dari waktu merespon, konteks percakapannya udah dibalas dengan tepat atau belum, dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin itu ya, Kak Putri ya. Dan Terima juga kasih Kak Mbak Andri. Astri atas jawabannya. Oke. Ini terakhir nih Mbak Astri ya, ini beneran terakhir nih. Ya, nggak apa-apa. Ada dari Wira Sanjaya. Pertanyaannya ialah, apakah chatbox ini aktif 24 jam dan apakah ada sistem yang dapat melihat kesalahan menjawab dari AI-nya? Silakan Mbak Astri. Oh, oke. Betul, tentu kalau namanya AI, chatbot itu bisa diaktifkan untuk 24 jam. Bahkan kalau misal Kak Wira punya bisnis, flow chatbotnya mau dibedain ya, di dalam jam kerja flow-nya itu flow A, tapi di luar jam kerja flow-nya nanti flow berbeda lagi, itu bisa diatur gitu ya. Jadi bisa diatur untuk 24 jam tersebut. Dan apakah sistem dapat melihat kesalahan dan menjawab dari AI? Betul, tadi yang aku contohin ya, tadi ada contoh slide-nya juga. Kalau misal mau tahu adminnya kakak ngejawabnya tepat atau enggak, itu nanti AI itu akan ngedetect gitu. Terus kalau misal apa namanya, mau tahu apakah jawaban AI-nya tepat atau enggak, so far kakak bisa lihat dalam summary percakapannya ya. Kita punya fitur atau sistem untuk bisa tahu summary-nya secara otomatis sih kak gitu. Terima Nanti kasih. mungkin untuk detail teknisnya boleh di apa namanya, agendakan aja konsultasi dengan tim kontak ya. Iya Gitu. bener, langsung agendakan aja ya teman-teman ya. Betul. Karena emang canggih banget ya, aku dengar dari Mbak Astri ada summary-nya ya Mbak Astri ya. Jadi teman-teman Betul. nggak usah khawatir, bisa dipantau ya Mbak Astri ya.
Bener, karena kalau sekarang kita nggak pakai WA bisnis biasa, ada kesalahan gitu, PR banget kalau owner itu harus ngecek satu-satu chatnya butuh waktu berapa lama, padahal chatnya berhari-hari. Tapi kalau dengan bantuan sistem AI kontak nanti itu udah summary-nya langsung sih, gitu. Canggih banget nih teman-teman. Nah, pas banget teman-teman ya hadir, luar biasa. Nanti scan barcode-nya mungkin bisa dikirim linknya gitu ya Mbak Astri di kolom chat. Mungkin ada teman-teman yang tertarik langsung gitu mau daftar. Langsung agendakan aja nih ke Mbak Astri. Terima kasih banyak Mbak Astri, teman-teman sesi tanya jawabnya sudah usai, luar biasa teman-teman antusiasmenya. Semoga banyak manfaat ya yang bisa teman-teman ambil, dan pastinya bukan teman-teman aja nih, kita di sini juga dengerin banyak banget nih sekali manfaatnya. Dan semoga kita juga bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Astri, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah memberikan informasinya. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak. Thank you Putri dan tim Exabytes dan teman-teman semua atas waktunya. Sehat semua ya, bye-bye. Bye-bye. Yeay teman-teman. Oke ya teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Dan yang tadi sudah bertanya pasti pada nungguin kan nih, kira-kira dapat hadiahnya nggak ya? Tapi tenang dulu teman-teman, aku masih ada beberapa informasi yang ingin aku informasiin. Ini dia, aku punya kabar gembira nih buat teman-teman semua, yaitu Exabytes menghadirkan promo giveaway iPhone 15. Aku nggak berhentinya nih ya kasih tahu promo ini teman-teman. iPhone 15 tiap bulannya teman-teman. Jadi caranya gampang banget, kalian cuma perlu melakukan pembelian domain.id Exabytes dengan minimal durasi 2 tahun, dan kalian berkesempatan untuk ikut serta dalam giveaway ini. Dan periode di bulan Februari ini, terakhir pembelian itu besok nih teman-teman, tanggal 28 Februari 2025. Jadi pastiin teman-teman untuk beli sekarang, jangan lewatkan kesempatan ini. Dan teman-teman jangan khawatir juga ya kalau belum beruntung di bulan ini, karena promo giveaway ini bakal ada tiap bulannya. Artinya semakin sering kalian membeli promo domain Exabytes, semakin besar juga peluang kalian untuk membawa pulang hadiah iPhone 15 dari Exabytes. Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman ada promo yang gak kalah menarik nih teman-teman. Promo spesial price domain.id, hanya hari ini aja spesial buat teman-teman yang hadir, yaitu promonya dari 99.000 ya per tahun, dari 210.000 itu jadi 99.000 aja nih teman-teman. Jadi banyak banget potongan harganya. Langsung aja teman-teman ya serbu promonya sekarang, dan karena ini hanya berlaku di tanggal 27 Februari 2025, which is hari ini aja teman-teman, jangan sampai kelewatan. Selanjutnya ada lagi nih teman-teman, yaitu EDC Exabytes Developer Club hadir lagi, yaitu di tanggal 6 Maret dengan tema yaitu Exabytes Developer Club AI and Machine Learning, masa depan atau ancaman buat web developer. Pastiin teman-teman langsung aja daftar, klik link di bio Instagram Exabytes. Ada lagi nih teman-teman, yaitu next, teman-teman langsung boleh banget ya teman-teman ya untuk ikut eventnya Mekari, Serasi Bersama Lokal, strategi kolaborasi berkelanjutan untuk pemberdayaan bisnis dan komunitas. Kapan eventnya tuh Kak? Eventnya itu tanggal 13 Maret ya, hari Kamis nih teman-teman, langsung aja daftar sekarang juga. Teman-teman bisa cek ya mungkin di Instagramnya Mekari, teman-teman bisa langsung meluncur ke websitenya, langsung daftar di sana. Nah teman-teman juga aku ingetin lagi ya, untuk jangan lupa follow sosial medianya Exabytes pastinya ya, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, X dan lain-lainnya. Karena apa? Supaya teman-teman tuh nggak ketinggalan nih informasi-informasi, diskon-diskon, promo, konten-konten, event-event yang sangat-sangat informatif tentunya, yang hanya ada di Exabytes. Jadi ditunggu teman-teman, follow aja langsung sekarang supaya nggak ketinggalan. Nah teman-teman nih, akhirnya ya kita sampai di waktu untuk ngasih tahu pemenang 3 penanya terbaik. Nah kira-kira siapa sih ya yang beruntung nih untuk mendapatkan hadiah
Kita kayaknya langsung aja nih ya kita kasih tahu. Ini dia pemenangnya, jeng 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 jeng. Siapakah dia? Karena teman-teman nih bakal mendapatkan hadiah yaitu saldo OVO nih untuk kesempatan kali ini ya. Karena luar biasa nih teman-teman. Dan kita hadiahnya tuh kadang tuh ada hadiah bukan hanya promo-promo ya, bukan hanya voucher-voucher, tapi juga kadang kita ada saldo-saldo, voucher training buat teman-teman developer ya pastinya. Nah, ini dia nih udah masuk. Selamat kepada Kak Patrick Resi, kepada Kak Cherry Gunawan, dan Kak Maulana Rangga Ar-Rasyid. Luar biasa, keren banget nih pertanyaannya, luar biasa. Selamat. Dan teman-teman yang belum terpilih, jangan berkecil hati, tenang aja teman-teman. Karena ada banyak event-event Exabytes lainnya yang menunggu teman-teman semua. Nah, nanti pemenang akan dihubungi ya oleh tim Exabytes maksimal 14 hari kerja. Oke, so teman-teman ya, untuk hari ini terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir ya dari awal sampai akhir, sampai detik ini aku ngomong nih, detik ini nih gitu. Luar biasa, terima kasih, semoga banyak banget nih manfaat yang bisa teman-teman ambil, dan semoga pastinya kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak teman-teman ya. Kalau begitu saya Putri dan segenap kru Exabytes yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.